Selanjutnya satu pertanyaan berikutnya. Silahkan berdiri, Pak Arif berbaju merah noninya. Silahkan nama dan pertanyaannya. Oke, selamat siang Bante. Nama saya Lingling. Saya ingin menanyakan bahwa tadi Bante berkata kalau berbuat baik kepada orang tua itu bisa melalui mengambilkan kacamata atau menyiapkan sandal pada saat orang tua ingin berjalan, lain sebagainya. Sedangkan teman saya mempunyai problem dengan bercerita pada saya bahwa dia itu akan menikah. Dia bukan Buddhis, dia akan menikah di gereja. Tetapi dia itu mempunyai pacar yang susah terhadap orang tua. Jadi dia beranggapan bahwa bukan dia yang harus menurut pada orang tua, tapi orang tua yang harus menurut kepada anaknya, dalam arti kepada dia. Dan dia pun berpandangan bahwa orang tua adalah tempat anak untuk meminta sesuatu. Terlebih lagi di dalam upacara di gereja itu ataupun di dalam agama Buddha ada yang istilahnya sujud kepada orang tua. Dia bahkan meminta agar bagian itu dihilangkan karena dia tidak ingin bersujud kepada orang tuanya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama, apakah itu merupakan kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya karena si anak ini merupakan anak tunggal atau karena terlalu manjain atau bagaimana? Dan yang kedua, apakah ada cara untuk mengatasi masalah tersebut? Dan setahu saya, anak yang berbuat begitu berarti dia banyak berbuat karma buruk. Apakah dia akan mengalami banyak kegagalan di masa yang akan datang? Terima kasih, Bang. Wah, hebat ini pertanyaannya. Apakah orang tuanya gagal dalam mendidik? Memang bisa dikatakan orang tuanya belum berhasil mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik. Namun bukan tertutup kemungkinan untuk bisa berhasil di masa depan. Apalagi latar belakang anak ini anak tunggal. Berarti memang anak ini sangat disayang oleh orang tuanya. Apa saja yang diminta diberikan, lebih cenderung anak ini dimanjakan. Para bapak dan ibu, kita memang katakanlah lebih mudah punya anak daripada mendidik anak. Punya anak 10 itu gampang, ya toh? Ibu bapak gampang tak punya anak 10? Sebetulnya gampang. Kalau kita mau lakukan itu gampang. Tapi mendidik anak satu aja sulit sekali, sangat sulit. Nah, kebetulan apa yang ditanyakan tadi adalah anak tunggal. Kasus ini sudah beberapa kali juga saya jumpai dalam masyarakat. Terhadap anak tunggal, orang tua tidak bisa membedakan antara cinta dan sayang. Anda bisa membedakan cinta dan sayang? Atau cinta dan memanjakan? Maksud saya, cinta dan memanjakan bisa membedakan? Apa yang disebut cinta, apa yang disebut memanjakan? Kalau memanjakan, itu orang tua tidak pernah mengatakan tidak. Apa saja anaknya yang ngomong ya, itu manja. Jadi nanti orang tua lihat sikapnya kepada anak. Pernah nggak ngomong tidak? Wah, dia kalau dikatakan tidak sampai gulung-gulung di tanah, biarin. Bisa nggak orang tua begitu? Kalau bisa, itu orang tua cinta sesungguhnya, cinta kepada anak dan berniat membangun masa depan anak lebih baik. Nah, orang tua yang tadi kasus perkawinan tadi, dia itu selalu, mungkin anaknya dari kecil nangis sedikit kasih, belum sempat nangis dikasih, terus seperti itu, sehingga akhirnya anak ini tumbuh dewasa. Ketika masih kecil,
anak ini memaksa orang tua dengan tidur dan makan. Siapa yang masih punya bayi di sini? Punya bayi di bawah 1 tahun siapa? Nggak ada ya? Wah, senior semua ini. Yang di bawah 7 tahun? Anak yang di bawah 7 tahun? Wah, moderator juga sedikit baik. Nah ini di bawah 7 tahun masih oke. Ini termasuk Pak Moderator dan ada beberapa di sana. Anak itu memaksa orang tua dari bayi, itu memaksanya dengan makanan dan tidur. Contohnya apa? Disuruh tidur, nolak. Ayo nak tidur, sik nonton TV. Ya sudah, pokoknya jangan ganggu. Ya sudah. Itu orang tua nurut sama anak. Ayo nak tidur nak, nanti belum ngantuk. Ya sudah, pokoknya jangan ngeriwui saya, ya terserah. Itu egonya orang tua. Nah kemudian anak ini nanti mulai tumbuh sampai di bawah 7 tahun tadi. Kasih makanan, ini makan nasi pecel, enggak mau, pengen bakso. Ya sudah, mampu aja kok beli bakso murah. Ini orang tua jadi budaknya anak. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ini pecel, enggak mau, maunya bakso. Bakso besok, hari ini pecel. Enggak bisa, mau baksonya sekarang bukan mau besok. Ya kamu ngomongnya enggak kemarin kalau pengen bakso. Kalau kemarin pengen bakso kan sekarang ada bakso. Ya kamu kemarin enggak ngomong apa-apa, ya sekarang pecel. Wah, nangis ini, diemin. Dikira kamu kalau nangis kenyang. Enggak toh? Enggak, liatin. Dah, nangis puas dia. Lapar. Ya ini. Aku pecel enggak mau. Maunya bakso besok. Kamu kan lapar nih. Sampai sore sampai malam, akhirnya ya udah adanya ini. Nurut sama orang tua akhirnya. Ini makanan. Nomor 2 tidur. Ya itu tadi. Paksa tidur enggak mau, tak temani tidur. Nah, kemudian dibaringkan, kasih cerita-cerita Buddhis, kasih apa sampai dia tidur. Jangan kalau nggak tidur tak culek loh kamu nggak tidur. Ya jangan. Dikasih cerita yang baik-baik, teler-teler, tidur. Yang tidur orang tuanya, anaknya main lagi. Wah kacau. Nah itu. Kemudian nanti mulai dewasa. Dewasa nanti mulai memaksakan kehendak. Sampai akhirnya, ini kan kalau di bawah 7 tahun nanti masih bisa dikendalikan. Nanti kalau sudah di atas 7 tahun, akhirnya seperti yang mau kawin tadi. Orang tua yang harus nurut saya, bukan saya yang nurut orang tua. Jadi saya yang menentukan. Itu sebetulnya anak itu sudah kurang bagus. Tetapi masih bisa diperbaiki. Siapa yang harus memperbaiki? Setiap orang itu sesungguhnya punya kedekatan dengan seseorang. Jadi orang tua harus lihat anaknya ini dekatnya sama siapa. Dia biasanya mendengar nasihatnya siapa. Nah, dia panggil orang ini, suruh nasihati. Kalau dia dekat dengan pemuka agamanya, ya orang tua ngomong sama pemuka agamanya, tolong anak saya dikasih tahu lah, biar dia begini-begini. Kepada orang yang dihormati, kepada orang yang dia segani, dia akan mendengar nasihatnya. Dan dengan cara begitu dia masih bisa diperbaiki. Ya, karena itu di dunia ini sesungguhnya ya seperti tadi bahas lagi, tidak ada yang real-realan itu. Itu masih bisa diperbaiki selama tiap orang mau mencoba. Kalau tadi pertanyaannya yang ibu yang sakit itu,
itu juga masih bisa selama kita nyoba lagi ke beberapa tempat, nanti akhirnya ketemu. Ibaratnya sekarang hujan ini tadi, ini kan ada genteng yang demikian hebat sehingga hujan nggak tembus, tapi kasih hujan terus, hujan. Lama-lama nanti ada yang bocor juga hujan ini, masuk ke ruangan ini juga. Kenapa? Karena setiap kali dicoba, sesungguhnya setiap kali seseorang punya kesempatan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau orang tua itu kemudian putus asa lalu mengatakan, sudahlah, aku gagal mendidik, titik sampai di situ, dia tidak ada niat untuk memperbaiki anaknya. Tapi kalau sekarang dia kemudian, aku belum berhasil, berarti sekarang aku harus minta bantuan kepada temanku, bantuan kepada teman anakku, bantuan kepada dosen anakku, bantuan pada pemuka agama anakku. Ini mesti bisa. Terus dia berpikir positif begitu, hasilnya nanti kan bisa juga. Ya, jadi sebaiknya anak itu yang jalanilah tradisi di dalam upacara perkawinannya, tapi harus diberi pengertian dahulu oleh mereka yang dihormati atau yang disegani oleh anak tersebut.